Hmm, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dari Allah kita mampu hadir dan beribadah di masjid yang sangat kami kita ini. Harapan kita tentu hadirnya dari masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita sambung kajian hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Kita masuk ke ayat 20 surat Al-Imran. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat 20 dan surah Al-Imran ini lanjutkan ayat sebelumnya, di mana Rasulullah SAW berdialog dengan pemuka-pemuka Yahudi, pemuka-pemuka Nasrani tentang tauhid, tentang kebesaran Allah. Di ayat 18-nya Allah menginformasikan di sini, di mana Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah menyatakan bahwa akulah Tuhan yang menciptakan segala-galanya dan tidak ada Tuhan selain Dia. Itu Allah proklamirkan. Setelah Allah menyatakan Allah yang memiliki semuanya, Allah menciptakan semuanya dan malaikat Allah berilmu juga mengakuinya. Di ayat 19-nya Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang benar itu adalah Islam. Maka jadilah kita kepada orang yang benar, yaitu beragama yang benar, yaitu Islam. Kemudian di ayat 20 inilah yang kami sampaikan subuh ini, lanjutan dari dialog-dialog itu. Fa'inha juga. Kemudian jika mereka membantah engkau, ya Allah menghibur kepada Rasulullah yang telah berdakwah di hadapan pemuka-pemuka itu Bapak Ibu. Kemudian jika mereka membantah engkau, masih juga membantah, berarti sudah maksimal dakwah Rasulullah. Telah menyatakan Allah sudah memproklamirkan dirinya sebagai pemilik ini semua. Kemudian Allah mengatakan agama yang benar Islam, telah sampaikan hujah-hujah seperti itu. Fa'inha juga. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, faqul, katakanlah kepada mereka, aslamtu, aku menyerahkan wajhiya lillahi wa man ittaba'ani, diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Ini kata Rasulullah, aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku. Maka di sini Bapak Ibu, ketika Rasulullah menyatakan ini di hadapan orang Yahudi dan orang Nasrani, Rasulullah mengikutkan pengikutnya Bapak Ibu. Sama mungkin kita bayangkan di sebuah forum Bapak Ibu, Rasulullah
kemuka Yahudi, kemuka Nasrani, dialog tentang adanya Allah. Nah, ketika sudah buntu seperti itu, sudah maksimal penyampaian Rasulullah, aku berserah diri kepada Tuhanku dan pengikutku. Ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah memasukkan pengikutku. Maka kita yang tidak hadir di situ Bapak Ibu, kita yang mendengar informasi Al-Quran ini, katakan dalam diri kita, pengikutku yang Rasul katakan itu termasuk kita. Nah, ini penting pelajaran yang bisa kita ambil. Hikmah itu Bapak Ibu, bahwa kita termasuk yang percaya bahwa Allah itu yang menjadikan kita semua, dan kita percaya bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Jadi kalau ada pula orang yang mengatakan semua agama sama, maka mereka tidak masuk pengikutku yang dikatakan Rasulullah ketika itu. Maka hati-hati kita dengan bersalawat kepada Rasulullah, yang ingin syafaat dengan Rasulullah, ikut-ikut pula mengakui agama di luar Islam Bapak Ibu. Ini perkara yang tidak main-main, karena Rasulullah membedakan antara orang yang Yahudi dan Nasrani. Aku berserah diri kepada Allah dan juga termasuk pengikutku. Kemudian lanjutkan ayat ini Bapak Ibu. Wa qul ladzina utul kitaba, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Orang-orang itu telah diberi kitab. Wal ummiyina, dan kepada orang-orang yang buta huruf. Aslamtum, sudahkah kamu masuk Islam? Sudahkah kamu masuk Islam? Kembali diulang oleh Rasulullah kepada mereka. Pada orang-orang yang memiliki kitab, mereka tahu dalam kitab mereka itu bahwa ada Nabi terakhir, dan ciri-ciri Nabi itu ada pada Nabi Muhammad. Jadi mereka karena egonya, karena sombongnya, karena takut hilang pengaruhnya, maka mereka tidak mau ikut Rasulullah yang benar itu Bapak Ibu. Karena kalau mereka ikut mengakui Rasulullah, maka mereka harus tunduk dengan aturan-aturan Rasulullah. Sementara mereka pemuka, tokoh di situ Bapak Ibu. Maka ini pelajaran yang penting Bapak Ibu. Sebenarnya di hati mereka itu yakin dengan kebenaran Islam, tapi mereka tidak mengikuti Islam. Kenapa? Karena kesombongan mereka, karena nafsu dunia mereka. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, jangan kita yang sudah tahu dengan kebenaran Islam tapi tidak mau mengikuti Islam. Karena apa? Karena takut kebohongan kita hilang, takut pengaruh kita hilang Bapak Ibu. Kemudian disambung di sini Bapak Ibu, fa'in aslamu faqad ihtada, jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Penting sekali Allah menggambarkan di sini fa'in aslamu faqad ihtada, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Agama yang benar adalah Islam. Kita minta selalu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami petunjuk jalan yang lurus. Dan Allah mengatakan fa'in aslamu faqad ihtadu, jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Makanya Bapak Ibu bersyukurlah kita Bapak Ibu yang berada dalam Islam Bapak Ibu, karena jelas Allah mengatakan, Allah menggaransi di sini kalau mereka masuk Islam mereka dapat petunjuk, maka kita bersyukurlah. Terlahir dari keluarga Islam, dapat informasi Islam, tapi apakah kita benar-benar telah Islam? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab, kita buktikan Bapak Ibu. Wa in tawallahu fa innama 'alaikal balagh. Tetapi jika mereka berpaling, Allah mengatakan berpaling artinya apa Bapak? Dia sudah tahu sebenarnya Bapak Ibu. Orang di luar Islam sudah tahu Islam itu benar. Orang dalam Islam pun sudah tahu Bapak Ibu. Orang luar Islam berpaling, orang dalam Islam pun berpaling. Intinya Bapak tidak banyak salat subuh di sini. Islam menyuruh salat subuhnya di masjid Bapak. Kenapa tidak semuanya salat subuhnya di sini? Karena berpaling. Wa in tawallahu fa innama 'alaikal balagh. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu hanya menyampaikan. Penting di sini Bapak, kewajiban kita hanya menyampaikan. Kewajiban kita hanya mengajak, bukan memaksa Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah sampai tingkat dengan memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada banyak orang dan kita telah sampaikan dengan cara yang benar, maka terserah Allah Bapak Ibu. Sudah selesai tugas kita di situ. Apakah sama suami, sama orang tua, sama anak, sama tetangga, sama kawan, tugas kita hanya menyampaikan. Jadi harus awak sudah itu Bapak Ibu. Aku suami pulang tujuan dan masih boleh tujuan. Istri pula tujuan masih boleh tujuan. Anak pula wajah masih boleh tujuan. Jangan besar Bapak Ibu. Nah selesai tugas Bapak Ibu. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba
hamba-hambanya. Allah tahu cara perjuangan berdakwah dan Allah tahu hati-hati orang yang dihadapkan. Bapak Ibu, luar biasa ayat ini Bapak Ibu, surah Al-Imran ayat 20. Buktikanlah bahwa kita benar-benar Islam. Buktikanlah kita pengikut Rasulullah. Pengikut Rasulullah mengatakan Islam agama yang benar, dan aku mengaku itu, dan pengikutku pun mengakui Islam agama yang benar. Jangan pernah lagi mengatakan semua agama sama. Tidak sama. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.